untuk kita ucapkan kecuali syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan segala nikmat-nikmatnya amal-amal soleh bisa sempurna, yang dengan nikmat-nikmatnya pula Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat. Allah berikan kita nikmat keluangan waktu dan dimudahkannya kita untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Yang kita berharap pada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar nikmat-nikmat ini terus langgeng ada pada diri kita dan menjadi penyebab beratnya timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, tidak lupa salam serta salawat untuk qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair. Sekarang kita masuk di Al-Kabiratus Tsaniyah wassalasun, yaitu dosa besar ke-32, Al-Makkas, penarik pajak. Mungkin pembahasan seperti ini agak sensitif di beberapa tempat dan di beberapa orang. Mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan membiarkan antar kita manusia saling mendolimi satu dengan yang lainnya, baik berupa kedoliman terhadap kehormatan, kedoliman terhadap jiwa, maupun kedoliman terhadap harta. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ali Imran ayat 117, Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin dhalamu anfusahum fa ahlakat wa ma dhalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Allah memberikan perumpamaan harta yang mereka infakkan dalam kehidupan ini seperti angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri. Lalu angin itu merusak tanaman-tanaman mereka. Allah tidak akan menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya kezaliman diri kita kepada orang lain itu berakibat buruk pula bagi diri kita. Al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana kata Nabi SAW di Sahih Muslim nomor 2578, beliau mengingatkan ittaqudz zulm, hindari, jauhi, takwalah, takutlah kalian terhadap kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Dan kezaliman berupa pengambilan harta tanpa hak, termasuk menarik pajak, cukai dan seterusnya, ini telah menyebar turun-temurun dari generasi ke generasi, yang dengannya kemudian menjadi salah satu sebab tanda-tanda kecil hari kiamat, ketika seseorang tidak lagi memperdulikan harta dari mana ia peroleh. Sebagaimana kata Nabi SAW di Sahih Bukhari nomor 2083, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, kelak akan datang suatu masa kepada manusia, la yubalil mar'u bima akhadal mal, tidak lagi orang memperdulikan dari mana ia memperoleh harta, amin halalin amin haramin, tidak lagi peduli harta itu dia ambil dari cara yang hak, dari yang halal ataukah dari yang haram. Orang sudah tidak lagi peduli. Dan itu termasuk tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Dan insyaallah perkara itu sudah sampai pada kita, yaitu orang saling mendolimi perkara harta orang lain tanpa hak, dan tidak mempedulikan lagi bagaimana kesengsaraan orang yang dengan susah payah bekerja keras mencari harta, kemudian diambil seenaknya oleh beberapa orang dengan alasan ini adalah hukum yang sedang berlaku. Waliyadzubillah jamaah sekalian. Imam Az-Zahabi memulai dengan perkataan beliau, wa huwa dakhilun fi qaulihi ta'ala
innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi ghairil haqq ulaika lahum azabun alim. Di surah Asy-Syura ayat 42 sebagai dalil pertama dari bab ini. Orang yang berprofesi sebagai penarik pajak, maka kata Imam Az-Zahabi, dakhilun fi qaulihi ta'ala, masuk pada ancaman Allah di ayat ini, yaitu ketika Allah berfirman, sesungguhnya kesalahan itu, dosa itu hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi ini tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Asy-Syura ayat yang ke-42. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan al-makkas, mengambil pajak, adalah termasuk dosa yang diancam dengan azab yang pedih. Hal ini karena apa? Penarik pajak itu telah berbuat zalim kepada masyarakat luas, di mana mereka mengambil haknya harta manusia tanpa hak. Mereka melakukan kezaliman-kezaliman persis seperti apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Di surah Al-A'raf 86, Allah kisahkan bagaimana umatnya Nabi Syuaib alaihissalam yang kebiasaan mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqhudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Dan jangan kalian duduk-duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti orang dan menghalang-halangi manusia yang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan ingin membelokkannya. Wazkuru idh kuntum qalilan fakassarakum. Ingatlah ketika dahulu kalian jumlahnya sedikit, kemudian Allah perbanyak kalian. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan lihatlah, perhatikan bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat ini, kata para mufassirin, menyebutkan tentang perilaku dosanya orang-orang kaum Madian, umatnya Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu mereka itu suka malain orang, suka menarik sesuatu harta dari orang yang akan lewat masuk ke negeri mereka. Kalau tidak bayar tidak boleh masuk ya. Kalau tidak bayar tidak boleh masuk. Ini mirip dengan kata para mufassirin dengan al-asyarun, penarik pajak. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa misluhumul yawma haula'il makkasun alladzina ya'khuduna ma la yalzamuhum syar'an minal wadha'ifi al-maliyati bil qahri wal jabar. Dan yang semisal mereka, yaitu kaumnya Nabi Syuaib, yang sekarang ini, kata beliau Imam Qurtubi, beliau katakan di masanya, adalah para penarik pajak ya. Jadi orang mau masuk ke negerinya bayar dulu baru boleh masuk. Kalau tidak bayar ya tidak usah masuk. Di mana mereka mengambil harta dari masyarakat dengan cara paksa dan kasar dari pekerjaan-pekerjaan yang terkait harta tanpa ada syariat yang melazimkan atau melegalkannya. Ini kebiasaan umatnya Nabi Syuaib alaihissalam ya. Jadi kalau mau ikut taklimnya Nabi Syuaib itu harus suruh bayar dulu. Dan ini sudah terjadi yang semisal itu dengan masa-masa seperti orang-orang kaumnya Nabi Syuaib. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil berikutnya, karena di buku itu tidak banyak dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Wa fil hadisi fi zaniyatil lati taharata nafsaha birrajam. Dan pada hadis tentang kisah wanita pezina yang mensucikan dirinya dari dosa dengan minta dirajam, Nabi bersabda, laqad tabat taubatan law tabaha sahibuhu maksin la ghufiralah aw laqubilat minhu. Nabi bersabda tentang wanita pezina dari Bani Ghamidiyah yang kita kenal dengan hadis wanita Al-Ghamidiyah ya, dari satu kaum namanya suku Ghamidiyah. Wanita ini ngaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hamil di luar nikah ya, kemudian minta
pada Nabi untuk dirajam. Maka Nabi saat itu mengatakan, sungguh ia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya ketika dirajam itu, andai para penarik pajak itu bertobat seperti tobatnya si wanita berzina ini, maka pasti ia akan diampuni dosanya atau diterima tobat darinya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perbuatan menarik pajak, cukai dan seterusnya ini termasuk dosa besar. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang masyhur ini tentang wanita yang bertobat dari berzinanya itu, kalau orang penarik pajak itu mau tobat persis kayak orang berzina itu, baru diterima tobatnya. Jadi orang yang kerja di pajak, ya, nyun sewu, itu kalau mau tobat ya modelnya kayak yang wanita komedian tadi, baru diterima tobatnya. Bukankah ini besar jemaah sekalian? Kisahnya ada di Sahih Muslim nomor 1695. Kisah lengkapnya ada di Sahih Muslim nomor 1695. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Faja'at al-Ghamidiyatu faqalat." Datanglah seorang wanita dari Ghamidiyah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya ia berkata, "Ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, diriku telah berzina, maka sucikan diriku." Wa innahu raddaha. Kemudian Rasulullah SAW tidak menghiraukan wanita ini, berharap wanita ini mencabut pengakuannya, kemudian pulang kembali dan bertaubat. Ditolaklah oleh Rasulullah SAW. Falamma kanal ghadu qalat. Esok harinya datang lagi wanita ini pada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, lima tarudduni? Kenapa engkau tolak aku ya Rasulullah? La'allaka antaruddani kama raddat Ma'isan." Sepertinya anda menolak seperti pengakuannya Ma'is. Tahu kisahnya Ma'is ya? Ma'is bin Malik yang datang pada Rasulullah SAW sampai 4 kali minta, "Tahhirni ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah." Dari mana aku sucikan? Dari berzina ya Rasulullah. Karena di antara bentuk hukum rajam itu, jika satu ada pengakuan dari saksi-saksi. Sudah pernah kita bahas ya permasalahan zina. Jika ada 4 orang saksi melihat timba masuk dalam sumur dengan mata kepala sendiri, maka jatuhlah hukum rajam. Atau yang kedua, pengakuan dari pelakunya. Jika sampai terangkat ke qadhi, terangkat ke penguasa, maka jatuhlah rajam. Ma'is bin Malik, andai beliau radhiyallahu anhu tidak ngadu pada Rasulullah, maka enggak tegak hukum rajam. Termasuk wanita ini, andai dia enggak ngaku pada Rasulullah, melahirkan anaknya, selesai, dia bertobat, Allah insya Allah akan ampuni. Tapi dia tidak ingin hanya seperti itu saja, ya. Maka para sahabiah itu menjadi orang yang utama karena seperti itulah. Mereka ingin mentazkiyah diri mereka dengan apa? Melakukan taubatan nasuha. Maka kemudian sang wanita Ghamidiyah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, anda sepertinya menolak aku seperti Ma'is bin Malik." Dia mengatakan, "Fa wallah, demi Allah ya Rasulullah, inilah hubla, aku hamil ya Rasulullah dari hubungan gelap tadi." Ya, entah mainnya gelap atau terang saya nggak tahu. Ya, orang biasanya kan ngomongnya hubungan gelap ya. Ya, jadi dia memberikan bukti, saya hamil ya Rasulullah. Kalau Ma'is kan nggak ada buktinya. Dia telah menzinai orang kan nggak ada buktinya. Saya ada buktinya ini, saya hamil. Masa iya panjenengan nggak percaya sama saya? Itu gampangan bahasa kita gitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Imma la fadhhabi hatta talidi." Kalau engkau seperti itu, coba pulanglah engkau. Pulang, lahirkan anakmu. Disuruh pulang sampai melahirkan anaknya. Falamma waladatsu atatsu bisabiyyi fi khirqah. Kemudian wanita itu datang lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gendong anaknya dibungkus pakai kain. Masya Allah jemaah, sudah disuruh pulang nih sama Rasulullah, lahir anaknya, datang sama Rasulullah bawa anaknya dibungkus sama kain. Qalat hada qad waladutsu, ya Rasulullah, aku telah lahirkan anakku ya Rasulullah. Masya Allah jemaah. Idhabi fa'ardi'i hatta taftimi.
Kata Rasulullah, pulangkan kembali susui anakmu sampai engkau sapih anakmu. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Disuruh pulang sama Rasulullah. Setelah sekian bulan melahirkan, datang anaknya masih merah, dibungkus kain untuk menunjukkan, ya Rasulullah, saya sudah lahirin anak saya, tolong rajam saya. Ya, ternyata Rasulullah menginginkan pulang, susui anakmu sampai masa menyapih. Falamma fatamathu atathu bis-sabiyyi fi yadihi kisratu khubzin. Kemudian setelah masa sapihan selesai 2 tahun kemudian, si wanita ini datang lagi pada Rasulullah SAW dengan membawa bayinya itu, tangan bayinya membawa sekerat roti untuk menunjukkan apa? Anaknya sudah makan makanan pendamping selain ASI, untuk menunjukkan saya ini sudah siap untuk dirajam karena anak saya sudah disapih, sudah megang roti. Faqalat hada ya Nabiyallah qad fatamtuh wa qad akalat ta'am. Ya Rasulullah, lihat panjenengan, anak saya sudah bisa megang roti, sudah menikmati makanannya. Fadafa'as sabiyya ila rajulin minal muslim. Kemudian Rasulullah menyerahkan anak ini kepada seorang muslim untuk mengurusnya. Summa amara biha fakhufira laha ila sadriha. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menggali tanah dan ditanam seukuran dadanya. Wa amaron nasa farajamruha. Kemudian memerintahkan manusia untuk merajamnya. Fayuqbilu Khalid ibn Walid bihajarin farama ra'saha. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ikut melempari si wanita ini di bagian kepalanya. Fatanadzaha ad-damu ala wajhi Khalid. Darah mercik ke mukanya Khalid bin Walid. Darah yang dilempari wanita tadi mercik ke wajahnya Khalid. Fasabbaha fasami'a nabiyullahi sabbahu iyaha. Kemudian Khalid bin Walid mencela, mengumpat si wanita ini, darahnya pezina. Terdengar telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda pada Khalid, mahlan ya Khalid, tenanglah wahai Khalid. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, beliau bersumpah dengan nama Allah, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin laghufirallah. Andai dia bertobat, tobatnya itu akan sepadan jika bersama dengan orang yang taubatnya pemilik pajak, pasti akan diampuni dosanya. Summa amara biha fasala alaiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatinya dan menguburkannya. Lihat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana besarnya taubat seorang pezina. Sangat spesial, dia ingin dirajam setelah berkali-kali berusaha untuk disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berbagai macam cara ia dihindarkan oleh Rasulullah, dari melahirkan sampai menyusui, menyapihnya, toh tetap dia ingin dirajam untuk menunjukkan apa spesialnya taubatnya sang wanita Gomidiah ini. Maka andai penarik pajak itu seperti itu, maka akan diterima taubatnya. Berarti apa? Menunjukkan tentang besarnya dosa penarik pajak. Ini isyarat ya, bahwasanya penarik pajak itu dosanya lebih besar, lebih berat daripada cuma berzina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Qadhi bin Iyad rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf, di hadis tadi, di hadis Al-Ghamidiyah tadi, fihi dalilun ala azimi dzanbi sahibil makas. Kata Qadhi bin Iyad, Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah menunjukkan hadis ini bahwa dosanya penarik pajak itu besar. Wadhalika likasrati tiba'atin nasi alaihi wa dhalamatihim kibalahu wa akhdihi amwalahum bi ghairi haqqiha wa sanni sunnatin sayyi'atin mustamirratin istimrara al-huquq. Karena apa? Karena yang mereka lakukan itu banyak mendapat tuntutan dari masyarakat banyak. Yang ditarik pajak sekian banyak masyarakat,
berapa banyak orang yang menuntut kedoliman orang yang narik pajak. Maka ini menunjukkan besarnya kedoliman yang tersebar di tengah masyarakat, karena sikap mengambil harta tanpa hak ini tidak ada tradisi dan contoh yang baik, yang itu terus berkesinambungan, istimror. Bayangkan jemaah sekalian, kita makan kena PPN ya. Antum beli motor, beli barang 10%, padahal nggak ada hubungan mereka yang narik pajak dengan transaksi yang sedang kita lakukan. Seorang penjual menjual barangnya kepada pembeli, si A kepada si B, transaksinya A sama B kan. Datang orang ketiga, pajaknya mana? Apa hubungannya orang ketiga ini sama transaksi A sama B? Dolim ya mas sekalian. Dolim ini seperti ini. Kan dia nggak ada hubungannya sama transaksi jual beli kita. Kita makan nongkrong di warteg kena PPN, hingga ujungnya apa? Harga makanannya jadi naik karena kena dicas ke konsumen. Karena pemilik warung nggak akan mau rugi. Bahkan ada seorang teman itu angka pajak usahanya itu sampai nyentuh M, sampai nyentuh angka M ya. Kemudian minta pengurangan karena ada pos-pos yang bisa dikurangi sebenarnya. Maka kemudian minta konsultan untuk mengurangi dan seterusnya. Alhamdulillah turun sampai itu pun masih angkanya hampir nyentuh 1 M. Dari sekian M kemudian turun sekitar 950-an. Itu sudah dikurangi banyak ya Mas Len. Padahal yang narik pajak gak ada hubungannya sama usahanya loh. Juga gak diuntungkan kok. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di hadis tadi ketika mensyarah Sahih Muslim tadi, fihi annal makasa min aqbahil ma'asi wad dunubi al mubiqat. Hadis ini yaitu pezina itu jika dibagikan untuk penarik pajak tobatnya akan sama, diampuni dosanya, menunjukkan bahwa menarik pajak itu termasuk maksiat yang buruk dan dosa yang membinasakan. Wadzalika likasrati mutalabatin nasilah, karena hal itu banyaknya tuntutan masyarakat kepadanya. Betapa banyak orang yang dipajaki, bumi, rumah, motor, apalagi yang nggak kena pajak antum apa? Badannya, semuanya kena aja masin. Wa dhalamatihim indahu wa takarrur. Yang seperti ini kedoliman yang terus berulang-ulang, karena pajaknya nggak cuma sekali tok seumur hidup, tapi tiap tahun perpanjangan, lewat denda dan seterusnya. Wa ahdi amwalihim bi ghairi haqqiha, karena dia merampas harta tanpa hak. Wa sarfiha fi ghairi wajhiha, dan dia menyalurkannya tidak pada tempatnya. Sampai-sampai para ulama menggambarkan begitu sulitnya penarik pajak itu diterima tobatnya. Saking beratnya dosa penarik pajak, sampai para ulama itu, Imam Al-Qurtubi mengatakan tidak diragukan lagi bahwa penarik pajak itu termasuk dosa yang agung, dosa yang besar dan keji, karena ia merampas harta orang, perbuatan dolim yang sangat memberatkan masyarakat. Demikian juga bentuk menebarkan kemungkaran dan melakukan kemungkaran tersebut terus menerus. Karena pajaknya bukan seumur hidup, sekali seumur hidup, tapi terus-terusan. Meskipun demikian, kata Imam Qurtubi, tobat dari dirinya itu masih mungkin bisa diterima, asalkan dia mengembalikan hak-hak orang kepada pemiliknya. Kira-kira bisa enggak? Ngembalikan sekian banyak ratus masyarakat, ratus ribu, ratus juta itu loh. Gimana ngembalikan sekian banyak orang itu gimana? Akan tetapi sungguh sulit ia bisa bebas dari hak-hak orang lain, karena begitu banyak hak yang tersebar dirampas dan tidak diketahui siapa yang didolimi. Orang yang narik pajak kan nggak tahu yang didolimi siapa. Sekian banyak orang. Kecuali kita mendolimi tetangga sebelah itu, tahu haknya kembalikan. Selesai. Setelah itu Imam Az-Zahabi menjelaskan buruknya dosa menarik pajak pada sisi yang lain. Beliau mengatakan
di kitab itu, wal makasu fihi syabahu min qati'it tariq. Penarik pajak itu mirip perampok dan lebih buruk daripada pencuri. Wa huwa syarrun minal lis. Penarik pajak itu kata Imam Az-Zahabi di kitabnya, di kitab yang kita pegang itu mirip perampok. Cuma pakai dasi, pakai jas, sepatunya semiran, perampok enggak gitu aja ya. Dan lebih buruk dari pencuri. Fa inna man asafan nas, karena kedzalimannya sungguh merepotkan manusia. Wa jaddada alaihim daraib fa huwa adlamu wa akshamu mimman ansafa fi maksihi wa raqaq wa rafaqa bi ra'iyatihi. Dan dia lebih kejam, lebih zalim daripada orang yang bersikap adil dalam pajak dan berbuat baik pada rakyatnya. Ya, Imam Az-Zahabi menyebutkan ternyata penarik pajak itu ada yang baik, ada yang adil dengan masyarakatnya, tapi ada yang banyaknya lebih zalim. Jadi kata Imam Az-Zahabi ada kemiripan antara penarik pajak dengan perampok jalanan. Dari sisi apa? Ngambil hartanya orang tanpa hak. Akan tetapi penarik pajak itu lebih buruk daripada pencuri. Kalau pencuri kan diem-diemnya, diambil dari tempat tersembunyi. Ini tidak terang-terangan, ada notanya, ada buktinya. Lebih buruk dari pencuri ini. Maka Imam Az-Zahabi menyebutkan ada penarik pajak itu dua tingkatan ya, ada dua tingkatan. Penarik pajak yang memberatkan masyarakat dan setiap waktu memperbarui pajaknya. Pajak tanah kita, bumi bangunan, naik nggak tiap tahun? Ya, kendaraan naik kan? Apalagi yang progresif naik kan? Ya, antum punya dua kendaraan atas nama SNK yang sama, maka pajak yang kedua kendaraannya kena progresif, kena kenaikan. Setiap tahun naik terus, nggak ada penurunan pajak, nggak ada. Karena ini termasuk income dari negara. Memaksa mengambil pajak tanpa melihat kondisi masyarakat. Mau dia miskin, mau dia kaya raya, tarik semua. Ini penarik pajak yang buruk. Yang kedua, kata Imam Az-Zahabi, penarik pajaknya adil, lemah lembut dengan rakyatnya. Dia bedakan kondisi masyarakat yang lemah ekonominya mana, yang kaya diambil lebih banyak yang mana, sehingga perbuatan dolimnya lebih ringan dari kelompok yang pertama tadi, tapi sama-sama dolim ya. Wajabil maksi wa katibuhu wa akhiduhu min jundi wa syaikhin wa sahibi zawiyatin suraka'u fil wizr akaluna lisukhat. Penarik pajak yang nyatet, yang mungut, baik dari kalangan tentara atau para pembesar yang ngasih nasihat-nasihatnya, atau orang yang diberi tugas di lapangan, semua mereka bersekutu, bersepakat dalam dosa yang sama, makan harta haram. Saya punya jadwal di pajak di lingkar barat, tapi materi tidak masuk karena nggak diminta soalnya. Kalau diminta ya saya sampaikan. Ya, Imam Az-Zahabi di akhir pembahasan beliau mengatakan bahwasanya permasalahan mengambil pajak itu tidak hanya terkena kepada orang di lapangan, tidak hanya eksekutornya, tapi yang memberi penasehatnya, yang ngamankan, semua pihak. Ini mirip dengan apa? Dosa apa? Riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang riba di Muslim nomor 1598 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat jika ada dosa yang diikuti laknat Allah, laknat Rasulullah, berarti dosa itu dosa besar. Akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawaun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, pemakan riba, memberi makanan dari riba, nasabahnya, pencatatnya, dua saksinya.
Pak Indra lebih paham itu. Zaman dulu Pak nggih. Barakallahu fiik Pak Indra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka semua sama dosanya. Pemakannya, yang ngasih, saksinya, pencatatnya. Mirip dengan pajak ini. Yang nyuruh, yang ngasih advis, yang ngasih arahan, eksekutor di lapangan, yang nyatet sama semua kena dosanya. Dan tidaklah Imam Az-Zahabi rahimahullah di dosa-dosa yang lain beliau akhiri dengan kalimat fas'alullahal afiyah fid dunya wal akhirah bimannih wa karimihi innahu ala kulli syai'in qadir. Maka kita mohon pada Allah keselamatan di dunia dan akhirat dengan karunia dan kemuliaannya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak semua dosa besar beliau akhiri dengan kalimat seperti ini. Imam Az-Zahabi minta kepada Allah keselamatan. Kenapa? Karena sulitnya menghindar dari pajak. Karena sulitnya menghindar itu, maka beliau memohon pada Allah di akhir pembahasan tadi itu. Karena jarang Imam Az-Zahabi dari bab 1 sampai bab yang ke-31 berdoa dengan di akhir seperti itu, jarang. Untuk menunjukkan apa? Dosa pajak itu sulit untuk dihindari. Karena sudah termasuk dalam tata kelola keuangan negara. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa besar yang sangat berbahaya adalah mengambil harta orang lain tanpa hak. Kita tahu bahwasanya di antara yang diharamkan oleh Allah itu adalah haram darah, kehormatan, ya, dan harta. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Imam Muslim nomor 1218, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram atas diri kalian sebagaimana kehormatan hari ini, bulan ini, di negeri ini, ketika Nabi sedang haji wada. Maka tidak boleh mengambil harta tanpa hak, harta milik orang lain, kecuali dengan keridhoannya. Oh, saya ridho Ustaz. Oh, enggak ridho. Demi Allah enggak ada orang ditarik pajak ridho, itu enggak ada. Ada yang ridho? Mainnya kucing-kucingan sama penarik pajak. Nih iso dinolkan semua itu. Laporan tahunan itu SPT-nya itu nol semua belakangnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana kita memperoleh pemasukan harta? Dari mana kita memperoleh pemasukan harta? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di masa Khalifah Ar-Rasyid setelahnya, tata kelola keuangan negara itu diambil dari 4 jenis pungutan. Itulah yang menjadi harta Baitul Mal. Dan Baitul Mal milik kaum muslimin, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an di masa makmurnya negeri di bawah para pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Perhatikan perkataan Umar. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah menulis surat kepada para gubernur, para amir di negeri-negeri kaum muslimin dengan mengatakan anikmur min indika bil hajj, perintahkan oleh kalian orang-orang di sekitar kalian di negeri kalian untuk pergi haji. Di Umar di masanya itu pernah memerintahkan rakyatnya untuk pergi haji. Fa illam yastati', kalau mereka tidak mampu pergi haji, fal hujja min mali baitul muslimin, maka silakan datang ke Baitul Mal, ambil harta untuk pergi haji. Masya Allah, kemakmuran mana yang tidak ada jemaah? Rakyatnya disuruh pergi haji, tidak punya harta, suruh minta ke Baitul Mal pergi haji. Kalau kita sekarang dimintai harta Baitul Mal haji, habis itu hartanya negara. Untuk apa sih? Menunjukkan tentang makmurnya masyarakat saat itu. Baitul Mal itu disediakan untuk memakmurkan rakyatnya. Kemakmuran mana yang tidak muncul di masa Umar seperti itu? Itu pun di masa akhir hidup Umar, ketika luka menderam beliau ketika dihunjam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi.
Darah mengucur dari setiap lubang yang ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Setiap kali diminumi susu keluar dari lubang yang ditusuk wisu tadi. Jadi habis ditusuk ini, ditikam dari belakang itu, setiap kali minum susu yang diminum itu keluar dari luka-lukanya. Melihat itu semua, para sahabat yang menengok Umar bin Khattab di masa akhir hidupnya memuji Umar dengan berbagai macam keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk makmurnya rakyat yang harus pergi haji untuk minta ke Baitul Mal. Tapi yang jadi menakjubkan bagi kita aja mas sekalian, rakyat di masa Umar itu tidak ada yang mau ngambil harta di Baitul Mal. Mereka lebih senang pergi haji dengan harta mereka sendiri, karena mereka ingin mendapatkan keutamaan pahala dari apa yang mereka upayakan. Masya Allah aja mas. Kalau kita sekarang dikasih edaran gitu ya, per RT ning Sukasri, Pasegan, Bayangkara dan sekitarnya, ayo pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal kita di mana ini? Ya, Baitul Mal Langgar Kidul. Masya Allah, barakallahu fik ya. Silakan ambil untuk pergi haji. Berapa? Haji 80 ya. Bayangkan berapa miliar triliun harus dikeluarkan untuk membiayai rakyatnya berhaji, untuk menunjukkan makmurnya di masa Umar. Toh ketika Umar dipuji sedemikian rupa, maka Umar mengatakan apa? Aku berharap semoga apa yang telah aku lakukan impas terhadap apa yang aku derita sekarang. Aku tidak untung dan aku pun tidak rugi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu tawaduknya beliau yang dipuji sedemikian rupa dengan keutamaannya termasuk pemerintahannya saat itu, toh juga masih merendah. Andai semua itu impas dengan apa yang aku dapat, saya sudah senang. Padahal kita tahu Umar bin Khattab termasuk 10 orang yang masuk surga. Di mana Rasulullah ada, di situ ada Umar dan Abu Bakar. Di masa sulit, di masa senang ada Abu Bakar, ada Umar. Toh beliau tetap tawaduk, rendah diri. Enggak seperti kita yang sekarang ini ya mas kan. Sedikit saja jadi panitia kajian, panitia donasi, bikin status itu berbulan-bulan. Kebaikan yang cuma sekali itu loh, jadi perintis ya, jadi pendiri, dipasang status saya ini. Maka enggak heran zaman sekarang ini banyak pahlawan-pahlawan kesiangan yang ngaku-ngaku tentang amal-amal yang kadang mereka tidak berbuat. Karena mereka apa? Haus pujian, haus apresiasi orang. Kita ini zaman sekarang ini haus apresiasi orang. Kalau nggak diapresiasi, amalnya kurang. Kalau diapresiasi, wah sudah, kopiah ini nggak cukup sampai dipakai ini. Kita kembali di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan di masa Khalifah Ar-Rasyid serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 sumber pemasukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para Khalifah Ar-Rasyid hingga kemudian menjadi harta simpanan untuk mengelola negara. Yang pertama, zakat mal dan zakat jiwa. Zakat mal dan zakat jiwa. Zakat mal ya, baik zakat harta, kemudian zakat peternakan dan seterusnya. Semua zakat-zakat itu semua itu masuk ke Baitul Mal. Ya, termasuk zakat jiwa, ya. Kepada siapa diterapkan? Kaum muslimin. Setiap warga muslim di negeri-negeri kaum muslimin setelah nisabnya sampai 1 haul putarannya hartanya ditarik zakat mal 2,5%, tidak banyak ya mas, hanya 2,5% masuk ke Baitul Mal. Yang kedua, sumber pemasukan negara itu dari jizyah. Apa jizyah? Upeti. Diterapkan ke siapa? Kafir yang mana? Kafir yang itu zimmi. Kafir zimmi. Ahli kitab yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Silakan kau tinggal di negeri kaum muslimin, bayar jizyah. Upeti. Tidak dijelaskan berapa besarannya, tergantung kebijakan masing-masing amir. Nah, jizyah ini diambil bukan bagi kaum muslimin, tapi bagi ahli kitab. Orang-orang kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ya, mau di Madinah, di Hijaz, di Syam, negeri-negeri muslim tarik upeti, masuk ke Baitul Mal. Kemudian yang ketiga ada namanya al-kharaj. Al-kharaj semacam pajak bumi dan bangunan.
semacam pajak bumi bangunan, itu namanya al-kharaj. Itu dikenakan kepada kafir zimmi ahli kitab yang garap tanah atau sewa tanah di negeri kaum muslimin. Lihat, al-kharaj, jizyah bukan mengena sasarannya kepada kaum muslimin. Kepada siapa? Kafir zimmi ahli kitab, bukan orang muslim. Kemudian Imam Ibnu Qudamah di Al-Mughninya, beliau membagi al-kharaj ini menjadi dua. Minta izin minum dulu. Yang pertama, tanah yang diperoleh kaum muslimin dari orang kafir tanpa peperangan. Jadi ada negeri-negeri kaum muslimin itu diduduki oleh kaum muslimin tapi tidak pakai perang. Kemudian tanah itu dikelola sama orang kafir yang masih tinggal di negeri itu. Entah dikelola atau disewa dan seterusnya. Kemudian ditariklah semacam jizyah untuk mereka. Karena kamu ngolah tanahnya kaum muslimin di negeri orang muslim, maka bayar jizyah, bayar upeti. Nah. Kemudian yang kedua, tanah yang diperoleh oleh kaum muslimin dari peperangan, seperti tanah Khaybar. Tanah Khaybar itu orang-orang Yahudi keluar dari Jazirah Arab. Kemudian tanah ini kadang dibagi-bagikan, kadang tidak. Kalau enggak dibagi-bagikan berarti milik kas negara. Kalau dibagikan sebagaimana Umar bin Khattab mendapat bagian tanah di Khaybar, kemudian tanah di Khaybar ini enggak dipakai sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tanah ini mau saya apakan?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, kalau engkau mau tanahmu engkau tanami, karena di Khaybar itu makmur, kurma bisa tumbuh subur, maka kalau engkau mau engkau tahan tanahmu, kemudian hasilnya engkau sedekahkan." Nah, dari hadis ini kemudian muncullah hukum tentang tanah wakaf. Ya, hukum tentang tanah wakaf. Nah, tanah wakaf itu oleh Umar dipakai, dikelola. Kemudian hartanya kemudian disedekahkan untuk kaum muslimin. Yang mengelola tanah wakaf boleh ngambil sedikit bagian untuk sekedar upah dia ngelola. Kalau dia orang muslim, ya. Kalau dibebankan yang ngurus orang kafir zimmi, maka dikenai pajak, dikenai upeti, karena dia ngurus tanahnya kaum muslimin. Karena itu wakafnya kaum muslimin. Tanah wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Kalau disewakan boleh, hasilnya kembali kepada kaum muslimin, entah disedekahkan atau apa, itu boleh. Nah, tanah yang seperti ini al-kharaj, mirip dengan pajak bumi bangunan itu mengena kepada orang kafir zimmi, bukan orang muslim. Yang keempat, sumber pemasukan negara dari al-ushr atau nisful ushr. Ada dua. Al-ushr itu 1/10 dari orang yang kafir harbi, kemudian masuk ke negeri muslim yang punya perjanjian. Jadi negeri kita kaum muslimin punya perjanjian dengan orang kafir. Ada orang kafir masuk ke negeri muslim, bawa barang-barang, bawa komoditas ini dan itu, maka kena pajaknya 1/10 dari nilai total barang yang masuk. Al-ushr 1/10. Kemudian ada yang 1/20, yaitu bagi pedagang ahlul zimmah, kafir zimmi yang berdagang di negeri muslim, dagangannya kena 1/20. Kira-kira pajak yang berlaku saat ini ikut yang mana? Dari 1, 2, 3, 4 sumber pemasukan negara tadi, ikut yang mana? 1 tadi zakat mal dan zakat diri, 2 jizyah, 3 al-kharaj, 4 al-ushr atau nisful ushr. Ikut yang mana pajak sekarang? 1? Ini perampokan tidak ada itu. Yang mana? 1 tadi zakat mal,
sama zakat jiwa, yang kedua jizyah, yang ketiga al-kharaj mirip dengan pajak bumi bangunan, yang keempat al-usyr atau nisful usyr. Pajak sekarang ini ikut yang mana kira-kira? Nggak ada. Mirip dengan 1, 2, 3, 4. Kena pajak nggak kita? Jizyah. Padahal jizyah itu untuk kafir zimmi. Kaum muslimin sekarang sudah kena zakat, kena pajak. Mestinya pajak itu bukan untuk kita, tapi untuk kafir zimmi. Maka pajak yang berlaku sekarang itu mirip nomor 2, 3, 4. Sudah kena 1, kena 2, 3, 4 lagi. Padahal 2, 3, 4 ini untuk orang kafir. Untuk kafir zimmi sama kafir harbi di bagian nisful al-usyur tadi, 1/10 barang dagangan yang masuk tadi. Nah sekarang masuk ke negeri kita bawa kena apa? Cukai. Kecuali antum pakai jet pribadi lo ya. Kalau pakai jet pribadi dijemput pakai mobil pakai celana pendek enggak apa-apa, antum nggak kena pajak gitu, nggak kena cukai itu. Jangan bawa kalimat saya kemana-mana lo ya. Andai ya mas sekalian zakat itu dikelola dengan profesional, maka insya Allah negeri muslim itu akan makmur. Tapi yang terjadi apa? Kan nggak dikelola dengan benar kan? Banyak orang kaya-kaya itu memanipulasi nilai zakatnya. Karena mereka berpikir, aku harus kena zakat, saya kena pajak bisa. Bahkan ada pertanyaan, Ustaz, saya sudah bayar zakat, saya sudah kena pajak, bayar zakat mal enggak saya? Karena merasa pajak itu kayak zakat, 20%, iya 2,5%, bukan 20% loh. Zakat mal itu cuma 2,5%, maksudnya. Dengan nilai aset mereka miliaran itu tidak ada apa-apanya. Bayangkan dengan pajak berapa persen? 20%, 10% minimal. Sudah berapa kerugian yang mereka peroleh? Mereka kerja keras banting tulang sampai tulang dibanting-banting. Orang ketiga menikmati hasil jerih payah mereka. Dolim mana yang lebih besar dari kedoliman seperti ini? Ngambil harta orang dengan ongkang-ongkang kaki, tinggal erek-erek tanda tangan, dapat 1/10 bagian dari harta mereka. Maka Imam Zahabi mengatakan tadi itu, Imam Al-Qurtubi, tidak ada kedoliman yang lebih besar daripada orang yang ngambil harta tanpa hak. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manik tata'a haqqa imri'in muslimin biyamini faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihimul jannah." Faqala lahu rajul, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Qala, "Wa in qadiban min araq." Barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpah bohongnya, maka Allah akan memasukkan dia dan wajib baginya masuk neraka dan haram baginya surga. Ada orang ngambil harta, merampas harta orang tanpa hak, maka wajib bagi dirinya masuk neraka, haram baginya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang diambil itu cuma sedikit terus pundi? Cuma dikit kok ya Rasulullah, saya ngerampasnya kok, gimana?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa in qadiban min arab." Walaupun yang dirampas hanya sepotong kayu arab untuk siwak. Berapa harga siwak? Berapa harga siwak? Gak sampai 10.000. Musa bendel itu cuma berapa kok? Itu satu diambil tanpa hak, masuk neraka. Lah ini ngambil harta orang dengan pajak sudah berapa persen, berapa rupiah, berapa juta. Tetapi di sana jemaah sekalian, ada pajak itu yang dibolehkan dengan catatan. Imam Asy-Syatibi di Al-I'tisamnya beliau mengatakan, ini perhatikan karena terkait dengan pengecualian tentang pajak yang diperbolehkan. Inna idza qaddarna imaman muta'an muftaqiran ila taksiri al-junudi li saddi
at-thughuri wa himayati al-mulki al-muttasi'i al-qatar. Jika kita umpamakan, kata Imam Asy-Syatibi di kitabnya Al-I'tisam, jika ada seorang pemimpin, imam, dia ingin memperbanyak pasukan karena kebutuhan mendesak, kemudian untuk menjaga wilayah perbatasannya supaya nggak diserang sama musuh, ya. Sementara wa khala baitul mal anil mal wartafa'at hajatu al-jundi ila ma la yakfihim. Sementara baitul mal kosong dari harta. Baitul mal tidak punya harta. Pemimpinnya, rajanya, presidennya ingin memperkuat kekuatan wilayahnya dengan memperbanyak pasukan. Ya. Dan kebutuhan pasukan semakin meningkat sehingga kemudian nggak bisa dipenuhi, baitul mal kosong. Ya. Maka kata Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan, fal imam idza kana adlan ayyuwadhifa 'alal aghniya'i ma yarahu kafiyan lahum fil hal ila ayyadhhara malun fi baitil mal. Maka boleh bagi sang pemimpin untuk mengambil harta orang-orang yang kaya dengan adil. Ingat, yang diambil pajaknya hanya orang yang kaya dengan adil. Itu catatannya. Sampai kemudian tercukupilah baitul mal. Jika sudah tercukup baitul mal, maka penarikan pajak itu selesai. Ini perhatikan perkataan Imam Asy-Syatibi. Maka dari perkataan Imam Asy-Syatibi ini bisa diambil kesimpulan pajak itu boleh jika kondisi darurat yang dengannya kemudian dihalalkan yang tadinya haram karena sifatnya ada darurat. Kaidah menyebutkan darurat itu boleh jika ada hajat. Yang termasuk dimakruhkan pun boleh jika ada hajat. Salat dengan memakai penutup wajah boleh tidak? Tidak boleh, kecuali ada hajat untuk menjaga diri dari macam virus berapa tahun yang lalu. Maka kita lihat kaum muslimin salat dengan mengenakan masker. Itu boleh, kenapa? Ada hajatnya. Yang makruh, yang haram akhirnya diperbolehkan. Sampai kemudian hal itu pergi darinya, hingga kemudian orang melepas kembali. Maka boleh ketika kita misalnya sedang flu, batuk, salat pakai masker boleh. Kenapa? Sedang ada darurat dia dirinya. Setelah sehat, ya sudah lepas lagi. Nah sama seperti ini. Ketika negara sedang membutuhkan dana untuk menjaga stabilitas keamanan negaranya, boleh untuk ngambil harta orang-orang kaya di kalangan mereka. Tapi yang namanya darurat itu hanya pada saat sedang terancam saja. Selesai, kembali normal lagi. Nah sekarang pajaknya setiap tahun, mau negara genting gak genting, ya tetap aja tarikan pajak jalan terus. Dan yang dikenai pajak siapa? Semua orang kah? Enggak. Imam Syatibi mengatakan termasuk Al-Ghazali. Al-Ghazali itu punya kitab rujukan namanya Al-Mustafa. Al-Mustafa itu kitab tentang usul fikih. Banyak dinukil oleh pondok-pondok, banyak dinukil oleh para ulama. Di situ Imam Al-Ghazali pun juga menukil perkataan yang sama dengan Imam Asy-Syatibi, yaitu ketika negara sedang genting, butuh dana, boleh ngambil harta selagi memang dibutuhkan darurat. Setelah itu selesai, kembali ke normal. Karena yang namanya keharaman akan kembali menjadi haram ketika sudah mulai normal lagi. Orang boleh makan babi ketika sedang darurat. Selesai, ya sudah selesai, haram kembali. Jangan karena enak kemudian lanjut dirica-rica, dikare, dipanggang dan seterusnya. Nah, ya. Sebagai penutup, kurang berapa menit Isra'nya? 3 menit. Ya, saya tambah sampai jam 7 ya. Jadi pajak itu jamaah sekalian, datang dalam tata kelola negara sekarang itu diperbolehkan jika kondisi darurat satu ya. Kemudian yang kedua, pajak itu ada timbal baliknya.
pajak ada timbal baliknya itu diperbolehkan. Contoh, membangun jembatan. Ya, membangun jembatan kan butuh dana kan, pengelolaan, pemeliharaan, orang yang masuk ke tol kena biaya. Itu namanya termasuk pajak. Itu boleh. Kenapa? Kembali manfaatnya untuk masyarakat yang. Tapi kalau tidak kembali manfaatnya, maka tidak boleh. Termasuk pajak penerangan jalan, maka kita boleh minta kepada pihak terkait, kenapa jalan di gang saya, di kampung saya kok gelap? Wong saya setiap bulan kena potongan pajak penerangan jalan kok. Itu kita berhak menerimanya. Nah, kalau sudah terdapat penerangan jalan, berarti pajak kembali pada kita. Sehingga kalau pajak itu kembali manfaatnya kepada masyarakat dan real nyata, maka diperbolehkan. Plus tata kelolanya harus transparan. Orangnya capable, punya kemampuan dalam mengelola harta pajak tadi kembali ke masyarakat. Kenyataannya apa? Mereka menikmati harta rakyat yang kerja keras banting tulang, sementara mereka kadang kerjanya yang ongkang-ongkang kaki dok. Makan dari harta rakyatnya, makanya tidak dibenarkan. Terus gimana Ustadz kerja di sana? Kan jadi pertanyaannya kan itu ya. Ya. Pertanyaannya dijawab oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bagaimana gaji pegawai pajak untuk anak istrinya? Mirip kayak gaji pegawai riba. Ya sama seperti itu kurang lebih. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan keadaan pegawai itu ada dua. Satu, jika tujuan dia bekerja itu tidak untuk membesarkan pemasukan pajak, dia ringankan beban rakyat. Ada poin-poin yang mestinya nggak kena pajak dia coreti. Nggak perlu. Ada itu memang soalnya. Tapi dari beberapa item poin-poin pajak itu dimasukkan. Padahal sebenarnya itu bisa dihilangkan itu. Nah, orang konsultan pajak yang insya Allah yang sudah ngaji itu tahu pos-pos itu bisa dikurangi. Bisa, sehingga kemudian pelaku pajaknya membayar tidak sebagaimana yang dibebankan pada dirinya. Maka yang seperti ini insya Allah boleh bekerja di situ. Silakan yang masih bekerja di kantor pajak, tujuannya bukan untuk memperbesar income-nya, memperbesar target dari pemerintah, maka dia boleh. Cuma ada konsekuensinya. Orang kayak gini nih, nggak pangkat. Ujung-ujungnya nanti diposkan di tempat yang tidak enak. Ya. Itu konsekuensi. Kalau kita ketahuan memang seperti itu, paling nggak pangkat, tetap sakmono sampai tua. Saya pensiun tetap gitu aja. Atau kondisi kedua kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia bekerja membantu untuk naikkan income pendapatan. Bagaimana rakyat ini cek diperas keringatnya, cek iso tambah rakyatnya, tambah negara ini tambah besar pemasukannya. Maka yang seperti ini hartanya haram. Belum bagaimana dengan anak istrinya? Selama anak istri belum mampu untuk mencari nafkah, dia boleh mengambil harta yang diberikan oleh suaminya sekedarnya saja. Tidak boleh untuk shopping, belanja online, paket tiap hari paket terus. Konsumtif tidak boleh, dia hanya sekedar boleh yang hanya untuk kepribadian, kebutuhan primer saja. Setelah dia bisa mencari nafkah sendiri, maka dia tidak boleh makan dari harta suaminya. Pernah seorang anak datang kepada Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Sang anak yang masih sekolah tanya pada beliau, "Ya Syekh, ayah saya kerja di bank ribawi. Lalu bagaimana nasib saya? Saya masih sekolah, saya masih belum bisa bekerja, saya masih nafkah saya dari orang tua saya." Maka jawaban Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka beliau mengatakan, silakan engkau. Ada pertanyaan, Rek? Wah, sudah saya duga dari jam 3 tadi nih. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, silakan kau ambil dari harta ayahmu selama engkau belum bisa bekerja, secukupnya saja. Setelah engkau bisa mampu berdikari di atas kakimu sendiri, maka silakan kau pergi mengambil nafkah bukan dari harta ayahmu lagi. Maka sama dengan penarik pajak, boleh dia ngambil harta dari suaminya selama dia belum bekerja, dan memang nggak punya pekerjaan istrinya, dia hanya mengambil dari harta suaminya.
maka dia hanya mengambil secukupnya saja, tidak boleh konsumtif. Jangan menunjukkan setiap kali keluar pakai brand tertentu, pakai outfit yang mahal. Itu tidak layak. Rakyat yang dia ambil hartanya itu susah payah ngambil, kerja keras itu. Mereka enak-enak angkat kaki pergi sana pergi sini kemana-kemana, makan 600.000 400.000 sekali mangkok itu. Ustadz kok ngerti ya? Ya keseliweran di beranda saya soalnya. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan istiqomah kita, Allah luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Terpaksa harus dijawab ini kayaknya tanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya orang atau pengusaha yang kadang memanipulasi pajak? Nah, kalau memanipulasi pajak itu fungsinya untuk mengurangi pos-pos tadi yang mestinya bisa poin-poinnya dikurangi, itu boleh. Ya, terutama yang pengusaha-pengusaha besar ya. Kalau masih pengusaha ya nyon sewu ya, jual angkringan itu, pinggir jalan itu kan nggak ada pajaknya itu. Yang NPWP kena mereka? Enggak. Paling dipajaki sama preman-preman sekitar itu. Pajak parkir gitu ya. Jadi intinya boleh mengurangi pos-pos poin yang mestinya itu bisa, itu boleh. Ya bukan dalam memanipulasi, bukan. Tapi kalau kita tidak bayar nanti efeknya usaha kita jadi berat, ditutup, maka sebaiknya dibayar. Ya dengan kita ngurangi boleh, insya Allah boleh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika makan dan minum di kantor pajak, apa juga sama kena dosa? Sebentar. Pertanyaannya mengapa makan minum di kantor pajak? Bukankah ada di warung lesehan gitu ya? Disuguhi gitu mungkin ya. Oh, mungkin disuguhi mungkin ya. Ya, kalau memang tujuannya kalau di bank ribawi itu kena tidak bolehnya. Kenapa? Kita mengambil keuntungan dari pinjam meminjam kita. Hati-hati dengan permen ya. Nah, hati-hati dengan permen. Karena di kasirnya di teller ada permen soalnya. Dulu saya hampir makan permen Pak Indra di Jalan Darmo itu. Itu macam Pak Indra kalau nggak salah. Lupa tahun berapa saya. Tapi saya urungkan nggak jadi karena waktu saya batuk. Andai saya nggak batuk mungkin saya makan permen waktu apa gitu, yang hijau-hijau itu loh Pak warnanya Pak. Yang seger-seger di sini, saya nggak nyebut merek ya. Tapi untung saya nggak jadi makan waktu itu. Saya nggak tahu kalau Pak Indra di sana saya. Itu beda dengan yang ini. Kalau ini kan tempatnya ada maksiat, ada dosa. Kalau begini jamaah sekalian, ada orang itu yang berpenghasilan haram, kemudian ada pihak ketiga yang tidak aktif di pekerjaan haram tadi mendapatkan. Jika dia mendapatkan bukan dengan cara yang tidak benar, maka boleh. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan ada seorang pemakan riba, penghasil riba, kemudian nyuguhi temannya, tamunya. Maka bolehkah dimakan? Boleh. Kenapa? Karena dia bukan ngambil mencuri dari pemilik riba tadi. Dia disuguhi. Dan dia tidak minta pula. Ya, itu boleh. Nggak apa-apa. Kenapa? Yang dosa siapa? Pelaku aktifnya. Ketika berpindah kepada orang yang ketiga ke kita, maka karena akadnya akad benar, maka tidak mengapa. Tapi kalau untuk menjaga izzah kehormatan kita, maka bontot sendiri, maka tidak apa-apa. Tapi kok alangkah tidak eloknya begitu ya. Kita sedang bayar pajak kemudian bawa bontotan sendiri, terus makan di sana. Wih, opo sawangane dikira warkop gitu mungkin ya. Tapi insya Allah boleh ya. Tapi jangan dijadikan kebiasaan ya. Saya ngisi di kantor pajak itu ya, saya disuguhi minum ya, saya minum bagian minum saya saja. Ya, ada rutin saya ngisi di kantor pajak Lingkar Barat ini. Jadi insya Allah boleh. Apakah hukum bekerja di sebuah perusahaan sebagai penghitung pajak? Wah, dari perusahaan tersebut hanya menghitung yang dibayarkan perusahaan tersebut. Ya sama. Kalau bisa tugasnya mengurangi maka boleh. Sama kayak tadi pertanyaan dari Ibnu Taimiyah tadi yang dijawab. Kalau boleh fungsinya dia untuk mengurangi pengurangan pajaknya, mudah-mudahan ini kebaikan bagi dia dan perusahaannya. Karena dia sedang meringankan beban orang yang terzolimi. Ya. Jadi intinya pada pekerjaan-pekerjaan yang kita sudah kadung nyemplung di dalamnya,
maka usahakan kita berusaha untuk menguranginya kadar kemudorotan yang terjadi, paham ya? Tapi kalau belum masuk, yuk jangan masuk, itu aja. Maka jangan masukkan anak-anak kita di sekolah kedinasan pajak. Ya, saya pesan, jangan masukkan mereka ke sana. Nanti kalau sudah masuk, nanti antum repot nariknya soalnya. Wis kadung enak soalnya. Ya, Allah alam bisawab. Semoga Allah berikan keberkahan untuk warga kita. Cukup, ada lagi yang bertanya di sini? Siapa itu? Oh Pak. Kak ketok ya. Apa Pak? Pertanyaan saya dua tadi. Apakah lembaga konsultan pajak termasuk yang jadi di pembahasan ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, iuran kampung itu termasuk pajak atau tidak? Konsultan pajak itu kalau tadi tujuannya untuk mengurangi pajak, nggak apa-apa. Karena pajak itu sudah jadi hukum yang berlaku di negeri kita dan di negeri kaum muslimin yang lain ada. Maka kemudian ada konsultan pajak. Maka kalau fungsi dia mengurangi, maka insya Allah tidak apa-apa. Justru kebaikan bagi dirinya. Ya. Bagaimana dengan iuran di kampung? Ya beda lah Pak, masuk itu pajak. Enggak lah. Tapi harus ada kerelaan. Kalau nggak ada kerelaan itu yang susah. Maka saya berpesan kepada pengurus kampung, jangan sering-sering naik iuran ke warga. Ya, supaya apa? Sedikit-sedikit. Kadang sering ngeluh loh ibu-ibu itu ya, terutama ibu-ibu itu. Sedikit-sedikit iuran, sedikit-sedikit iuran. Kalau memang nyata, contoh iuran sampah ada enggak? Nyata enggak ada hasilnya? Ada penarik sampah kok setiap pekan, berapa kali sehari, tiap 2 hari ada. Berarti iuran itu bermanfaat. Tapi kalau iuran itu tidak ada timbal baliknya, ya mungkin mirip dengan pajak. Ditarik iuran terus tapi nggak ada apa-apanya. Iuran untuk keamanan, ada security kan? Ada, berarti manfaat. Boleh. Hah? Oh, ya beda lagi Pak. Ya. Jadi saya nasihatkan kepada para pengurus kampung dimanapun berada, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan membebani rakyatnya yang sudah banyak beban. Ya. Allahu a'lam bishawab. Cekap, namun mugi-mugi manfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga ilmu ini semakin menambah keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim senantiasa memberikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah karuniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Semoga Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Ar-Razzaq luaskan rizki kita dengan rizki yang halalan, thayyiban, mubarak. Semoga Allah Ar-Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah dan kumpulkan kita semua di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.